Mana ada juga yang dari rumah sakit Ya. udah 2 kali swab masih positif ya. Beda-beda ya Ustadz ya. Mulai Iya, dari kena virus, terus kelihatan positifnya berapa hari? Kalau positif itu biasanya 3 hari udah bisa dilihat. Jadi Tapi Ustadz kalau minimal udah 3 hari berarti kan? ya minimal udah 3 hari. Berarti hebat juga tuh di keluarga Ustadz nggak kena. Ya, memang hebat. Iya. Kalau Ustadz itu lebih tahu. Beruduk dihirup di air di hidung tuh Ustadz. Kalau Iya, Ustadz, kalau beruduk terus dimasukkan sampai ke dalam tuh. Ustadz pastilah ya. Iya. Kalau beruduk terus tuh lapang rasanya. Tapi memang hidung sebelah kiri mah agak tersumbat sedikit dibandingkan yang sebelah kanan. Tapi sekarang lagi plong semuanya. Tadi dikasih minyak kayu putih juga. Ustadz, mungkin mau bertanya Ustadz. Ya, Tadi kan Ustadz bilang kalau ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah. iya betul. Dan juga qada itu bisa ditolak kecuali dengan doa. Dan Iya. umur bisa bertambah dengan berbuat kebaikan. Nah, bukannya 4 hal itu sudah ditentukan sejak sebelum kita lahir Ustadz. Tapi kenapa bisa yang Ustadz katakan ini sebenarnya masih bingung pelajaran waktu SD dulu Ustadz, kan ada takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, itu antara hal ini Ustadz, boleh tolong dijelaskan Ustadz? Iya. Memang ada yang takdir itu yang bisa dirubah, seperti ya kondisi lah gitu ya. Sakit bisa dirubah dengan menjadi sehat melalui usaha dan doa. Di dalam hadis Nabi dikatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah atau menolak ketentuan Allah, atau qada itu ketentuan Allah, illa doa, kecuali doa. Di doa itu kata Nabi di hadis lain, dia itu saling berpacu dengan takdir itu, doa itu. Jadi kalau seandainya takdir itu pas detik itu kita akan sakit atau kita akan mati, doa naik ke langit. Ya, dia datang kepada Allah doa itu bahwa kita minta panjang umur, ya kan? Kemudian umurnya udah ditentukan nih. Tapi doa itu datang sana sebelum umur itu sampai ajal kita, maka kita berdoa kepada Allah supaya dipanjangkan. Kalau Allah terima doa kita, maka bisa saja umur itu dipanjangkan. Tapi kalau seandainya tidak diterima oleh Allah sesuai dengan takdir. Jadi dia catatannya sudah ada, semua yang akan terjadi sudah ada, tapi ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Apa yang tidak bisa dirubah? Kisah kita sudah dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan. Kita ingin merubah takdir Allah, ingin jadi laki-laki, nggak bisa dirubah. Walaupun dioperasi dia, mau diapakan, nggak bisa. Sebab hormon dalam tubuh itu hormon perempuan, nggak bisa dirubah menjadi hormon laki-laki. Bagaimana sekarang kan banyak nih orang-orang yang bencong ingin jadi perempuan, ya kan? Nggak bisa jadi perempuan, nggak bisa hamil, ya nggak bisa. Kenapa? Karena memang organ tubuhnya itu udah disempurnakan Allah menjadi laki-laki, nggak bisa jadi perempuan, jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya yang bisa dirubah itu kayak kondisi bodoh, bisa dengan belajar bisa menjadi pintar, ya kan? Orang miskin dengan dia berusaha, berdoa, kemudian dibantu oleh orang lain, dia bisa menjadi kaya. Dengan cara dia asuh, dididik dia untuk bisa menjadi kaya, bisa dia menjadi kaya. Tapi kalau sudah berusaha dia, tidak juga kaya, baru kita menyerah, ini memang sudah takdirnya seperti itu. Tapi masih bisa diusahakan gitu. Jadi ada takdir itu yang masih bisa kita usahakan, ada yang tidak bisa kita usahakan. Sepertinya sudah terjadi tadi, berarti kita sudah ditakdirkan, ibu kita, bapak kita sudah ditakdirkan itu. Kita nggak bisa menolaknya gitu. Itu memang sudah takdirnya kita lahir dari ibu dan bapak seperti ini. Nggak bisa kita marah-marah sama dia. Ya, rugi saya menjadi anak kamu, ya kan? Coba orang tua saya dulu ini. Itu nggak boleh itu, meratapi takdir yang seperti itu nggak boleh. Nah, tapi sebelum lahir seorang anak, seorang ibu, seorang bapak boleh berdoa kepada Allah supaya dia mendapatkannya begini. Boleh berdoa. Mana tahu dalam doa itu diterima oleh Allah, maka dia dikabulkan seperti yang kita inginkan. Tapi kita nggak tahu, kalau memang sesuai dengan apa yang kita doakan, berarti doa kita diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak, berarti bisa jadi itu memang doa kita nggak diterima oleh Allah. Jadi seperti itu. Memang ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Jadi sikap iman yang harus kita miliki itu, ketika kita sudah berusaha dan berdoa, ternyata nyatanya kita dapatnya seperti ini, maka itulah gunanya ada sikap ridho, sikap ikhlas menerima, sikap tawakal. Itu juga sikap keimanan. Jadi iman dengan takdir itu bukan hanya mengimani, percaya ada takdir saja, tapi sikap kita terhadap dia merupakan bahagian daripada keimanan itu sendiri. Sikap kita itu. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Ya. Assalamualaikum Umi, Ustadz, dengar suara saya. Ya. Oke, ya. Ada gambarnya? Tidak ada suaranya aja nggak apa. Suara aja. Alhamdulillah kita semua sehat, anak-anak sehat. Terus Ustadz diistirahatkan di hotel. Kami bilang semua itu atau hotel gitu ya. Jadi Abi kemana?
Abi ke hotel gitu ya, biar kita nggak stres. Alhamdulillah, karena yang menegangkan tuh sebenarnya kemarin menunggu swab orang terkontaminasi dengan Ustadz ini Umi. Karena ada 40 orang yang di swab. Dan alhamdulillah 3 hari menunggu, itulah yang sangat menegangkan gitu Umi. Namun alhamdulillah ke-48 orang itu semuanya negatif ya Umi ya. Anak, istri, main bola, main segala macam Ustadz, semuanya itu negatif gitu. Dan itu yang very very amazing gitu ya Umi ya. Dan kita sudah sangat berbahagia dengan itu gitu loh. Nah ditambah dengan Ustadz diisolasi dengan tanpa keluhan gitu Mi. Yang kata orang corona tuh sampai nafasnya sesak, yang sampai ada seperti ada kaca di tubuhnya segala macam itu, dan ternyata tidak satupun yang Ustadz rasakan. Jadi kita sekarang memang ujian kesabaran aja lagi gitu Mi. Sabar dengan menunggu Ustadz sampai negatif. Dan di balik itu ada kebahagiaan yang luar biasa bahwa Ustadz tidak merasakan sakit. Itu sudah luar biasa bahagia. Dan kita yang 48 orang, apalagi saya istrinya, juga sehat. Jadi itu kebahagiaan luar biasa juga gitu. Jadi kalau di Magnet Rizki kan gitu ya, kita bagaimana bisa menikmati cobaan yang Allah berikan itu gitu loh. Jadi alhamdulillah kita semua anak-anak, saya juga menjalani kehidupan dengan normal, bisa ngajar, anak-anak bisa beraktivitas keluar, dan Ustadz juga diistirahatkan di hotel tadi itu. Dan dengan adanya teknologi, kita bisa berkomunikasi seperti biasa, mau makan, ngomong dulu sama Ustadz, mau tidur, ngomong dulu, mau pergi, ngomong dulu. Jadi kita juga nggak merasa kesepian banget gitu ya dengan ada teknologi. Jadi sekarang ini justru kita gini, ternyata kita adalah bagian dari sejarah ini, kita bagian dari sejarah COVID ini gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita lihat di televisi, di Facebook, di segala macam, namun kita adalah bagian dari sejarah itu tadi. Dan mudah-mudahan kita bisa membuat sejarah yang indah dalam COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustadz ini kan memang luar biasa Umi ya, nyuci sendiri, masak sendiri bisa, terus menjahit celana sendiri bisa, sampai Ustadz nih minta kirimkan benang dan penjahit. Umi kirimkan benang ke sana kan Abi mau jahit-jahit yang robek-robek katanya. Jadi Ustadz dikirimkan bros kain, Ustadz cuci sendiri, jemur sendiri, dan tidak merepotkan siapapun gitu Umi. Berarti ya Bu Rina. Tapi kalau orang lain apa gitu? Maksudnya gini, kalau seandainya diberikan ke keluarga kan bermasalah tuh. Kain itu kan virus. Apa orang lain ada yang dicuci atau gimana tuh Ustadz yang lain? Yang alas kasur sama alas bantal saja yang petugas ini yang mencuci. Kalau pakaian pribadi itu dicuci sendiri. Dikirim pulang. Kalau dikirim pulang bahaya kan? Oh iya, memang enggak dikirim pulang, memang dicuci sendiri di sini. Nah, Di sini yang lain juga cuci di sini. Wajib gitu ya? Iya, wajib cuci sini. Jadi tidak ada yang dikirim pulang. Jadi yang sudah sampai di sini udah tidak ada lagi yang dibawa pulang, kecuali kalau sudah negatif nanti baru bawa barang-barang pulang semuanya. Ember tempat juga beli sabun cuci, lengkap lah semuanya. Yalah, luar biasa Ustadz sama Bu Rina. Mandiri insya-Allah. Tanya Ustadz, itu masalah cuci sendiri. Kalau Ustadz kan memang ya tidak ada keluhan. Kalau yang keluhannya berat gimana cuciannya tuh Ustadz? Oh ya, yang keluhan berat biasanya di rumah sakit biasanya Bu. Yang punya keluhan dia langsung dikarantina dan dirawat di rumah sakit. Itu pun nggak boleh dijenguk juga. Oh ini Ustadz bukan di rumah sakit ya? Bukan, ini balai pelatihan khusus untuk karantina. Karantina yang OTG saja, yang tanpa keluhan. Oke. Di Sumatera Barat ada yang dari Payakumbuh kemarin baru masuk 1 orang, dari Solo ada juga, dari Bungus ada 4 orang kemarin baru masuk. Tanda kita ke teman-teman kan, semakin banyak yang masuk, yang baru ini, yang lama ini akan tergeser keluar nih. Gitu. Amin. Siapa besok yang mau digeser keluar? Saya bilang Ustadz yang paling ujung kamar itu yang paling ujung dulu yang digeser gitu. Jadi kita ketawa. Ustadz, yang di dalam sesama yang sakit jaga jarak juga atau gimana Ustadz? Iya, jaga jarak juga. Jadi kita tidak ada komunikasinya di balik-balik balkon sendiri-sendiri. Mengambil nasi juga, nasinya pun udah dikotakkan, udah di kantong asoy kan. Jadi kita ngambil sendiri-sendiri. Jadi ya alhamdulillah kalau ketemu cuma bicara-bicara di balik masker aja semuanya. Oh sesama itu tetap jaga jarak juga ya, oke. Iya, jaga jarak juga. Oh ya. Tapi ada ketemu kayak senam itu jarak-jarak 1-2 meter. Nah, cuma 1 kali baru senam kemarin. Kami minta asik ini senam ini perawat, Bapak, boleh enggak kita senam setiap hari? Oh, enggak boleh, sekali seminggu aja katanya. Kita aja sendiri senam di atas kan, senam sendiri di atas tanpa musik. Kadang dia ada juga dihidupkan juga musiknya di bawah. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kembali ke Ibu Nana. Masih ada.
Ya, terima kasih Tatin. Terima kasih dan Teacher Rina juga yang sudah menjelaskan pengalamannya. Oh iya Teh, mau nambahkan juga Tante Tin. Yep. Memang kalau pasien yang positif COVID-19 yang di Sumbar tuh kalau tanpa gejala harus diisolasi Tante. Karena beruntung Sumbar tidak banyak. Kalau meledak udah parah pun tidak diterima. Nah, beruntung itu alhamdulillah. Kalau Iya. udah banyak itu tuh ditolak-tolak semuanya. Alhamdulillah. Mm-mm. Karena kan kalau misalnya disuruh isolasi mandiri di rumah sendiri kan, nggak tahu apakah pasien tuh patuh sama protokol kesehatan, misalnya Disiplin ya. apanya disiplin, ketemu tetangganya atau Salah Rasa satunya. disuapnya nggak sakit. Ya senang lah masuk ke dalam, jarang-jarang ada benda yang masuk ke dalam hidung, rongga hidung. Apalagi dia pakai apa ya? Ketempat. Pakai tisu yang Kapas telinga. Ketempat. kayak itu tinggal, cuma agak panjang ya. Tapi dikasih dikasih anti apa dia kan? Kayak alkohol gitu ya. Tapi sejuk rasanya kalau masuk ke dalam tuh sejuk rasanya. Nggak Orang sakit, bilang Ustaz? pedih, sakit itu enggak ada sakit. Tenang, kita masuk ke dalam tuh alhamdulillah sejuk saja gitu. Cuma senangnya ketika keluar hasil itu kita, kalau seandainya tidak diswab, ternyata saya positif, saya akan menyebarkan penyakit ke orang lain. Ya, Setelah tahu saya positif, di satu sisi memang repot kita kena di karantina, tapi di sisi lain kita bersyukur ternyata penyakit dalam tubuh kita tidak sebarkan ke orang lain. Artinya kan Ustadz kan berpikirannya kalau seandainya waktu itu tidak diswab mungkin sudah menyebarkan ke banyak orang. Paling tidak mungkin ke keluarga kan gitu. iya. Jadi artinya kalau begitu kan berarti memang kita harus memberanikan diri untuk melakukan swab test. Ya, bagusnya. Karena kan bagaimana kita bisa memastikan seperti kami di Bandung. Itu anak-anak muda kan masih keluar dia kan. Dia masih keluar ketemu kawan kan gitu. Ya. Nah, dia tidak merasakan gejala apa-apa. Ya, betul. Cuman di Bandung ini nggak seperti di Padang. Di Padang kan swab itu nggak mahal ya. Gratis, banyak gratis. Gratis. Kalau di Bandung ini program katanya Pemda buat program. Jadi gitu. Jadi kalau kita ikutin kata Ustadz, lebih baik kita swab test. Kalau Kita jaga diri, jaga kesehatan, protokol kesehatan kita dengan yang lain, sehingga sampai kita kalau memang ada gejala, wajib kita untuk periksa ke rumah sakit atau ke dokter gitu. Tapi kalau tidak ada gejala, kita mempertahankan imun kita dengan, ya, walaupun tidak diswab, tapi tetap kita menjaga diri kita. Kalau metode kami kemarin, Bu, Ya. jadi metode kami sebelum diswab itu, jadi setiap pulang dari luar, di semua pakaian macam tidak boleh masuk ke dalam rumah, kecuali masuk langsung ke mesin cuci. Jadi kalau mau masuk kamar, pakaian tadi harus ditukar di kamar mandi, kemudian ditinggalkan di mesin cuci, langsung dicuci, langsung dijemur. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjaga kalau memang ada kebutuhan kita keluar, jadi sampai di rumah kita pakaian yang dipakai di luar itu pun harus dicuci dan harus dijemur. Ustadz sebelum positif udah ikut protap. Ya, ikut protap seperti itu. Luar biasa. Nah, makanya tidak menularkan kepada keluarga kan. Asal pulang dari pasar, kita kan ke pasar belanja alat kebutuhan harian. Pulang dari sana langsung tuh buka pakaian, langsung mesin cuci, langsung ganti pakaian mandi, kemudian langsung ganti yang lain. Jadi seperti itu. Ya, istri pun bikin aturan disiplin seperti itu ke anak-anak juga. Ya, alhamdulillah yang ditakdirkan Ustadz sendiri yang kena kan. Yang lain alhamdulillah enggak ada yang kena. Ustaz pernah juga pisah kamar tuh sama Umi ketika sebelum positif itu, waktu awal Ramadan itu. Ya. Waktu sakit kena gatal-gatal, pergi ke klinik, kemudian dibilang oleh dokter di sana ODP, kata orang dalam pantauan, karena ada gejala sakit di tubuh. Jadi waktu itu pernah seperti itu, cuman waktu itu 15 hari. Nah, 15 hari kita nggak sekamar gitu ya. Berarti Ustaz mungkin ya, maksudnya keluarga udah menerapkan luar biasa Ustaz. Iya, alhamdulillah udah menerapkan seperti itu. Berarti lebih apa ya? Karena udah menjalankan protap gitu kan. Iya. Mudah-mudahan Ustadz seperti yang Ustadz sampaikan tadi, naik derajatnya ya Ustadz ya. Amin. Insyaallah. Amin. Semoga Allah SWT menerima doa-doa kita. Setiap tetesan air mata yang keluar dari mata kita, di samping Allah sangat simpati dengan air mata kita, dan Allah juga menjamin haram neraka menyentuh kulit kita insyaallah. Semoga hari-hari kita ke depan yang kita tidak tahu berapa sisanya lagi hari-hari kita, Allah jadikan sebagai hari-hari yang penuh kebaikan-kebaikan. Hari-hari untuk persiapan kita menuju akhirat insyaAllah.
itulah kehidupan kita yang abadi, kehidupan kita yang sebenarnya. Dunia adalah fata morgana, dunia adalah tempat kita untuk berlomba melakukan kebaikan-kebaikan, insyaallah. Dan itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan sekali Allah pertemukan kita di dunia dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah persaudarakan kita sampai di akhirat masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Cepat. Semoga hasil swabnya semoga jadi negatif dan bisa kembali. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin. Semua sehat selalu, Om, Tante. Amin, ya Rabbal alamin. Amin. Wah, dan bisa beribadah dengan baik. Ayah ada kata-kata yang mau disampaikan ya? Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Semoga Ya, sama. Ustadz segera sembuh, Amin. keluarga semua sehat, Amin. kemudian Ustadz bisa berdakwah lagi seperti biasa. Amin. Terus kemudian mudah-mudahan kejadian Ustadz ini bisa diambil hikmahnya oleh masyarakat seluruhnya bahwa ternyata OTG orang seperti Ustadz ini banyak. Oleh sebab itu masing-masing kita harus melakukan protap kesehatan. Bersabar sampai Allah mengangkat penyakit ini, kemudian selanjutnya mengambil hikmah. Gitu Ustadz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ustadz segera sembuh. Ya. Mohon doa juga, mudah-mudahan yayasan kita, anak-anak kita penghafal Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menuntaskan hafalan-hafalan mereka. Mudah-mudahan doa dari Bapak, dari Datuk, dari semuanya, mudah-mudahan mereka diberikan keluasan ilmu untuk bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, itu mulai dari mereka menghafal Al-Quran. Amin, amin.